Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Amelia dengan NIM 2405110479, Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Riau. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai reproduksi pada makhluk hidup. Sistem reproduksi atau bisa disebut dengan sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk reproduksi seksual. Sistem reproduksi yang melibatkan organ-organ seks di mana digunakan untuk berkembang biak atau melestarikan jenisnya agar tidak punah. Sistem reproduksi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem reproduksi vegetatif atau aseksual, dan yang kedua, sistem reproduksi generatif atau seksual. Sistem reproduksi vegetatif atau aseksual adalah proses di mana sistem reproduksi ini tanpa melibatkan sel kelamin atau gamet. Mekanisme pada sistem reproduksi ini diantaranya yang pertama, pembelahan biner. Nah, pembelahan biner di sini prosesnya induk membelah diri menjadi dua sel anakan yang identik. Proses ini umumnya terjadi pada organisme uniseluler seperti bakteri, di mana sel induk membelah diri menjadi dua sel anak yang identik. Nah, contohnya lagi pada beberapa hewan seperti hidra, individu baru tumbuh sebagai tunas pada tubuh induknya. Yang kedua, fragmentasi, di mana pada proses ini organisme memotong dirinya menjadi fragmen-fragmen kecil yang dimana anaknya itu bertumbuh menjadi individu baru. Beberapa organisme seperti cacing pipih dapat melakukan reproduksi dengan memotong bagian tubuhnya, di mana setiap potongan dapat berkembang menjadi individu baru. Yang kedua, reproduksi seksual. Pada proses ini melibatkan peleburan dua sel gamet, yaitu gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau ovum, di mana berasal dari masing-masing kedua induknya. Pada proses ini menghasilkan keturunan kombinasi sifat-sifat yang identik dari induknya. Nah, selanjutnya kita akan membahas reproduksi sel. Reproduksi sel atau pembelahan sel adalah proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel dan organisme multiseluler. Nah, pada reproduksi sel ini terbagi menjadi tiga subfase. Yang pertama, fase G1, yang kedua, fase S, dan yang ketiga, fase G2. Fase G1, S, dan G2 adalah fase terpanjang dalam siklus sel. Fase-fase ini merupakan tahapan persiapan sel untuk membelah, yaitu fase G1 atau fase pertumbuhan pertama, di mana sel bersiap untuk replikasi DNA. Sel mengalami pertumbuhan dan menyalin organel penting dan molekul biokimia seperti protein. Selanjutnya, fase S atau fase sintesis, di mana sel menduplikasi DNA inti selnya. Yang ketiga, fase G2, fase pertumbuhan kedua, di mana sel terus tumbuh dan mensintetis protein dan organel untuk mempersiapkan mitosis. Pembelahan sel terbagi menjadi dua tahapan utama. Yang pertama, pembelahan sel prokariotik. Sel prokariotik ini tidak memiliki membran inti atau nukleus, sehingga DNA-nya terjun bebas di sitoplasma. Nah, pada sel prokariotik ini biasa kita temukan pada bakteri archaea. Yang kedua, pembelahan sel eukariotik. Nah, sel eukariotik ini memiliki membran inti atau nukleus, yang dimana untuk melindungi DNA dan organel-organel lainnya
Dalam proses mitosis dibedakan menjadi 5 fase, yaitu interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Interfase adalah tahapan persiapan dan penimbunan energi untuk pembelahan sel. Interfase terbagi menjadi 3 subfase, yaitu G1, S, dan G2. Kedua, profase. Pada profase, membran inti mulai rusak dan benang-benang kromatin memendek serta menebal menjadi kromosom. Selanjutnya, metafase. Pada metafase ini, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Keempat, anafase. Nah, di anafase ini kromatid dari tiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Yang terakhir, telofase. Nah, pada telofase ini membran inti mulai bergabung dan kromosom mulai meregang. Pada tahap ini, sel terlihat seperti terbentuk menjadi 2 dengan masing-masing inti. Yang kedua, proses meiosis. Pada proses meiosis terjadi pada sel gamet, di mana terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, perbedaan proses meiosis 1 dan meiosis 2 adalah pada meiosis 1 terjadi reduksi kromosom dan kombinasi gen, menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat haploid. Sedangkan pada meiosis 2, sel haploid mengalami pembelahan kembali dan menghasilkan 4 sel anakan yang haploid dengan sifat yang berbeda-beda. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai reproduksi pada makhluk hidup. Gimana nih teman-teman? Penting banget kan reproduksi makhluk hidup itu? Dimana tujuannya agar keturunan kita tidak punah. Ambil sedikit manfaat dari video ini ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.